Untuk membahas terkait dengan kebijakan integrasi NIK dan NPWP, sudah ada narasumber Dwi Astuti selaku Direktur P2 Humas DJP Kemenkeu. Selamat siang, Ibu Dwi. Selamat siang. Iya, Ibu, ini tanggal 1 Januari ya, berarti 1,5 bulan lagi menuju implementasi integrasi NIK dan juga NPWP. Nah, ini progresnya seperti apa, Bu? Apakah hingga saat ini sudah ada berapa persenkah yang sudah mengintegrasikan datanya? Ya, terima kasih. Kalau ditanya sudah berapa banyak, ini saat ini tuh sudah kurang lebih 82,36% yang melakukan pemadanan. Jadi dari total 71 yang harus padan, 71 juta maksud saya, sampai saat ini sudah sebanyak 59,21 juta NIK NPWP yang sudah padan. Oke, nah sudah sejauh apa Ibu prosesnya? Apakah memang ada kendala dalam proses pemindahan data dari para wajib pajak ini? Sebetulnya kalau ditanya apakah ada kendala proses pemindahan data, mungkin yang ingin saya sampaikan adalah bukan proses pemindahan datanya ya. Artinya memang dalam hal ini melakukan pemadanan NIK dan NPWP itu harus dilakukan secara mandiri oleh para wajib pajak. Dan sebetulnya nggak susah juga kalau melakukan pemadanan itu di websitenya DJP, tinggal masuk ke DJP online ya. Di sana sudah ada petunjuknya, bagaimana langkah-langkahnya untuk melakukan pemadanan. Nah, kalaupun misalnya ditanya kendala, yang saat ini harus kami sikapi adalah terkait dengan interoperabilitas sebetulnya, atau bagaimana mengintegrasikan pihak-pihak yang akan terkait dengan pemadanan NIK NPWP. Karena sesuai dengan tujuannya, pemadanan NIK NPWP ini kan untuk dalam rangka menuju satu data Indonesia, dan juga untuk supaya nanti ke depan identitasnya cuma satu, NIK aja, nggak perlu ngawalin banyak-banyak nomor. Nah, oleh karena itu banyak pihak yang terkait gitu. Jadi artinya misalnya kalau nanti ke bank bertransaksi dengan bank kan dulu pakai NPWP, pakai NIK juga. Sekarang kan harus hanya NIK saja sudah cukup gitu ya setelah dipadankan. Nah, ini kan harus ada penyesuaian sistem sebetulnya. Nah, ini yang saat ini terus kita kerjakan dengan pihak-pihak terkait, dengan perbankan, dengan pemerintah daerah, bagaimana menyesuaikan sistem agar nanti pada saatnya implementasi NIK NPWP ini menjadi lebih mudah dan lebih mulus. Oke, nah ini sebenarnya mungkin masih banyak Ibu yang beranggapan kurangnya sosialisasi begitu ya terkait dengan hal ini. Nah, bagaimana tanggapannya Bu? Bagaimana upaya dari Kementerian Keuangan untuk menyebarkan informasi ini bahwa ini nantinya wajib begitu ya Bu ya? Ya. Kalau dibilang belum kurang sosialisasi, sebetulnya sosialisasi ini sudah kami lakukan secara masif dari awal tahun. Dengan tidak hanya di kantor pusat, tapi juga kantor-kantor unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia. Kami punya lebih dari 600 unit kantor yang setiap saat mensosialisasikan ini, baik itu secara langsung melalui media televisi, surat kabar, bahkan melalui media sosial yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan saya rasa kalau melihat tadi bahwa persentasenya itu sudah lebih dari 80%, 82,36% tepatnya. Intinya ya artinya sosialisasi yang kami lakukan sudah cukup masif gitu. Terbukti sudah hampir 90% sudah melakukan pemadanan. Memang banyak juga dijumpai sebetulnya teman-teman wajib pajak ini sudah tahu bahwa harus melakukan pemadanan gitu ya, tapi males aja katanya mengakses DJP online, padahal itu sangat mudah sekali untuk melakukan pemadanan ini. Itu Mbak. Oke, Ibu, nah tadi kan Ibu juga sebutkan bahwa ada total sebenarnya 71 juta wajib pajak, tapi yang sudah memindahkan datanya atau memadukan datanya itu ada 59,2 juta ya Bu ya. Nah ini sisanya sampai tanggal 1 Januari nanti, ini apa upaya DJP Bu untuk bisa menargetkan seluruh wajib pajak ini bisa mengintegrasikan datanya? Ya, tentu saja kami akan terus melakukan melanjutkan upaya-upaya sosialisasi, diseminasi kepada teman-teman wajib pajak. Bahkan sekarang ini kami sudah ada yang namanya virtual help desk
itu untuk jadi helpdesk secara virtual untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada siapapun yang membutuhkan informasi terkait dengan pemadanan NIK NPWP, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan yang besar. Jadi misalnya gini, kan ini sebetulnya pemadanan NIK NPWP ini untuk orang pribadi ya, hanya untuk individu. Nah, misalnya perusahaan besar yang punya pegawai yang banyak itu nggak punya waktu lah untuk melakukan pemadanan, padahal cuma 5 menit mengakses DJP online misalnya ya. Nah, ini bisa dilakukan pemadanan secara bersama-sama, kita fasilitasi gitu. Nah, dengan cara nanti perusahaannya atau pemberi kerjanya menghubungi helpdesk kami, yang virtual helpdesk kami, nanti dibantu untuk melakukan pemadanan. Nah, itu salah satu cara kita untuk mempercepat itu tadi ya, pemadanan. Di samping sebetulnya kalau melakukan pemadanan secara mandiri itu juga sangat mudah. Yang kedua, barangkali ini yang juga mungkin dalam kesempatan ini saya menghimbau bagi teman-teman wajib pajak yang sudah melakukan pemadanan tapi ternyata terkendala, ternyata ada kesalahan data misalnya. Nah, segeralah lakukan update data dengan Dukcapil, apalagi kesalahan datanya misalnya di KTP-nya. Nah, ini segera untuk dilakukan update data di Dukcapilnya. Sekarang Dukcapil juga sudah menyediakan layanan online juga, kalau saya tidak salah gitu ya, untuk melakukan pembetulan data, sehingga kemudian setelah datanya dibenarkan, itu bisa langsung melakukan validasi atau pemadanan ini. Jadi tentu saja upaya-upayanya kami akan terus melakukan sosialisasi, tadi juga memberikan layanan-layanan tambahan lah tadi dengan virtual helpdesk maupun pemadanan secara bersamaan bagi perusahaan yang memiliki banyak karyawan. Di antaranya baik, itu. terima kasih banyak Ibu Dwi Astuti, Direktur P2 dan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan telah menjelaskan tadi ya bagaimana nanti program integrasi data NIK dan juga NPWP. Terima kasih Ibu, salam sehat selalu.